Salam, Sobat Kairos. Firman Tuhan pada hari ini dari kitab Zakaria pasal 2 ayat 13. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sobat Kairos, kejatuhan akibat ketidaksetiaan dan karena penyimpangan merupakan bagian dari realita hidup yang dapat dialami oleh setiap orang. Mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, sampai pada relasi-relasi kehidupan masyarakat. Ada yang mengalami kejatuhan hanya satu kali, bahkan ada yang mengalaminya berulang-ulang kali. Kejatuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah karena cara hidup yang menyimpang dari norma-norma sosial, aturan, dan perintah yang berlaku. Dalam kehidupan beragama, melalui relasi dengan Tuhan, sebagai kehidupan yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kondisi kejatuhan ini dialami oleh kaum Yehuda. Saat Tuhan murka karena kejatuhan akibat penyimpangan dan tidak setianya mereka, Allah menceraiberaikan mereka. Akibatnya, pertama, sebagai umat pilihan Allah, mereka kehilangan jati diri, harkat, dan martabat. Yang kedua, dipisahkan dari tanah air leluhur mereka. Dan yang ketiga, jauh dari bait Allah sebagai pusat spiritualitasnya. Selama 70 tahun mereka harus mengalami pembuangan di negeri Babel. Tetapi Allah tidak selamanya menghukum mereka. Dengan penuh kasih, Allah bertindak memulihkan keadaan umatnya. Nubuat Allah datang kepada Nabi Zakaria. Nubuat ini hendak menegaskan bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi umatnya, membawa mereka kembali ke tanah airnya, membangun kembali kota Yerusalem. Yerusalem yang sudah diukur itu akan menjadi tempat umat yang tercerai-berai untuk berkumpul dan menikmati kembali berkat Allah. Demi kemuliaan Allah, Ia hendak bertindak membela umatnya yang telah tercerai-berai dari penjajahan dan penindasan musuh. Bagi Tuhan, umat yang dikasihi dan dipulihkan itu adalah pertama, bagaikan biji matanya. Ungkapan biji matanya merupakan gambaran bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Walaupun mereka melakukan kesalahan, hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Sedemikian kasih Allah sehingga apapun yang menindas umatnya sama halnya dengan mencolek mata Allah. Dikelilinginya Dia dan diawasinya Dia, dijaganya Dia sebagai biji matanya. Ulangan pasal 32 ayat 10b. Siapapun mereka yang menindas biji mata Allah itu tidak akan luput dari pembalasan Tuhan. Yang kedua, pemulihan yang dilakukan Allah tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dirasakan secara universal. Yerusalem yang tidak bertembok itu terbuka bagi seluruh bangsa yang mengakui Tuhan sebagai Allah mereka dan mereka sebagai umatnya. Dan yang ketiga, Sobat Kairos, kaum Yehuda yang dipulihkan oleh Tuhan berdampak dalam jati diri dan memiliki integritas sebagai umat Allah. Artinya, Tuhan akan senantiasa menggerakkan tangannya untuk mengalahkan musuh-musuh umatnya.
Bersorak-sorailah dan bersukaria, sebab sesungguhnya Allah datang dan diam di tengah-tengahmu. Kita adalah milik Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sebab Allah telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Dia akan selalu bersama kita, kekal untuk selama-lamanya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, demikian keadaan kita, bangsa Indonesia saat ini. Sudah semakin pulih dari keganasan wabah pandemi COVID-19. Namun, agar semakin pulih dan baik keadaan kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan 3 wajib. Yang pertama, wajib aman. Kita harus divaksin, memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang selalu mengalir, selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan kerumunan. Yang kedua, Sobat Kairos, wajib imun. Kita wajib berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, istirahat dengan cukup, biar kondisi fit dan prima. Dan yang ketiga, wajib iman. Wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus pasal 6 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 sampai ayat 11. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap patuhi protokol kesehatan, lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.